Saya kira mulai malam ini saya harus membiasakan. Sekalipun resminya saya ini Brigjen, tapi dalam gerakan ini saya wakil Saudara Untung. Perkenalkan saya, Suparjo. Untung. Sukses. Saya minta maaf karena rapat terpaksa menunggu saya. Latihan upacara di Senayan agak larut baru selesai. Kalau begitu, lebih baik langsung saja dimulai rapat ini, mengingat waktu semakin mendesak. Pertemuan kita malam ini akan merupakan pertemuan kita terakhir di sini. Karena besok kita harus sudah siap di pos masing-masing di Lubang Buaya. Karena itulah, semua kawan sepakat bahwa gerakan kita beri nama Gerakan 30 September. Tidak banyak yang dikerjakan Brigadir Jenderal Mustafa Syarif Suparjo di perbatasan Kalimantan Barat, Malaysia. Sebagai Panglima Komando Tempur II dalam Komando Mandala Siaga atau disingkat Kolaga, ia tidak bisa banyak berbuat karena memang belum ada pasukan untuk disusupkan ke Malaysia dalam kampanye Ganyang Malaysia itu. Menurut catatan Hendro Subroto dalam Dewan Revolusi PKI tahun 1997, di Bandar Udara Pontianak bertemulah Suparjo dengan Calimi Imam Santoso, Komandan Batalion 1 Resimen Para Komando Angkatan Darat atau RPKAD, yang juga akan ke Jakarta. Santoso bertanya kepada Suparjo, katanya, "Pak Parjo akan kembali ke Bengkayang, mengapa malah di sini?" Suparjo hanya menjawab, "Ada panggilan mendadak di Jakarta." Setiba di Jakarta, Suparjo ikut serta kendaraan yang menyebut Calimi Imam Santoso. Saat itu sudah memasuki akhir September, tepatnya pada tanggal 28 September 1965. Setelah di Jakarta, Suparjo melaporkan diri kepada atasannya di Kolaga, yaitu Marskal Umar Dhani. Menurut John Rosa, Suparjo melapor bahwa dia akan kembali ke Kalimantan sebelum tanggal 1 Oktober tahun 1965. Namun, Umar Dhani minta Suparjo bertahan di Jakarta hingga tanggal 3 Oktober 1965. Selain bertemu Umar Dhani, Suparjo langsung menuju ke rumah Syam Kamaruzaman. Hanya beberapa jam setelah mendarat, Syam Kamaruzaman dianggap orang PKI dan sekaligus intel tentara. Suparjo pun jadi satu-satunya jenderal dari Angkatan Darat yang duduk dalam pimpinan Gerakan 30 September 1965 G30S itu. Walau jenderal, bukan dia yang menjadi pemimpin G30S, melainkan seorang letnan kolonel yang hanya dipandang sebagai jago tempur, tapi secara ilmu kemiliteran di bawah Suparjo. Dia adalah Kolonel Untung, si penerima bintang sakti atas aksinya di Irian Barat, yang menjadi pimpinan gerakan itu. Begitupun dalam Dewan Revolusi yang diumumkan pada tanggal 1 Oktober 1965. Untuk menjadi ketua dewan, sementara Suparjo hanya menjadi wakil ketua dewan. Pangkat saya memang lebih tinggi dari saudara, tapi di gerakan ini saya adalah anak buah saudara. Demikian kira-kira ucapan Brigadir Jenderal Suparjo saat menyalami Letnan Kolonel Untung Syamsuri pada tanggal 30 September 1965. Brigjen Suparjo baru saja tiba di Jakarta, meninggalkan posnya di Bengkayang, Kalimantan Barat untuk bergabung dengan Gerakan 30 September. Tubuhnya langsing dan tegap. Dia panglima yang membawahi ribuan pasukan tempur di perbatasan Kalimantan, Malaysia.
Usianya baru 44 tahun dengan karir yang cemerlang sebagai komandan pertempuran dan ahli strategi. Memang terlihat aneh, Suparjo mau saja ikut gerakan yang dipimpin Letkol Untung itu. Jelang G30S, Suparjo kerap berdiskusi dengan Letkol Untung dan Syam Kamaruzaman, Ketua Biro Khusus PKI. Di sini dia sudah merasa banyak hal yang berantakan. Hal itu dituliskannya dalam catatan evaluasi untuk G30S. Seperti lazimnya gerakan komunis, komisariat politik mengendalikan militer. Begitu pula dalam G30S, Syam Kamaruzaman lebih dominan dari Letkol Untung. Saat Brigjen Suparjo bertanya rencana B jika aksi gagal, Syam malah emosi. "Bung, kalau begini banyak yang mundur. Kalau revolusi sudah berhasil banyak yang mau ikut," kata Syam Kamaruzaman. Dalam peperangan, skenario mundur bukan berarti pengecut. Dalam setiap pertempuran selalu ada skenario mundur. Tapi ini tak berlaku untuk Syam Kamaruzaman dengan gaya yang menggebu-gebu. Dalam jam-jam awal 1 Oktober 1965, sebenarnya gerakan Letkol ini berada di atas angin. Namun, Untung dan Syam tak menggunakan kelebihan awal ini untuk momentum selanjutnya. Radio RRI yang kita kuasai juga tidak kita manfaatkan. Sepanjang hari hanya dipergunakan untuk membacakan pengumuman saja. Harusnya radio digunakan semaksimal mungkin oleh barisan agitasi propaganda, kata Suparjo. Satu kesalahan lain adalah soal logistik. Untung kehilangan banyak pasukannya gara-gara nasi bungkus. Pasukan Bima Sakti yang terdiri dari Yon 530 dan Yon 454 berjaga sehari penuh di lapangan Monas, tapi tak ada yang mencukupi kebutuhan mereka. Pada tanggal 1 Oktober 1965, dari pagi hingga petang, pasukan itu tak diberi makan. Maka ketika Soeharto mengutus utusannya untuk membujuk Yon 530 agar kembali ke Kostrad, tawaran itu langsung dipenuhi. Semua kemacetan gerakan-gerakan pasukan disebabkan diantaranya tidak ada makanan. Mereka tidak makan semenjak pagi, siang, dan malam. Hal ini baru diketahui pada malam hari ketika ada gagasan untuk dikerahkan menyerang ke dalam kota, kata Suparjo dengan kecewa. Tapi semua sudah terlambat. Yon 503 sudah bergabung dengan Kostrad dan Yon 454 sudah bergabung dan berada di sekitaran Halim. Tak mungkin lagi memerintahkan mereka untuk menyerang. Setelah G30S gagal, Brigjen Suparjo bersembunyi. Dialah tokoh kudeta yang tertangkap paling akhir. TNI khusus menggelar operasi Kalong untuk mengejar Suparjo. Berkali-kali mau ditangkap, Suparjo selalu lolos. Dinas Sejarah TNI Angkatan Udara menulis, tepat pada hari Idul Fitri tahun 1967, Satgas Kalong mencium keberadaan Suparjo di rumah seorang prajurit Auri di Halim. Intel gabungan bersama polisi militer Angkatan Udara menggerebek tempat itu. Tidak ada orang di sana, namun petugas curiga karena menemukan kopi yang masih panas, jejak kaki di tembok mengarah ke atap, dan KTP atas nama Muhammad Syarif dalam kantong baju yang digantung. Mereka yakin kali ini Suparjo tak akan lolos. Letnan Rosyadi berteriak, "Ayo turun, kalau tidak saya tembak." Terdengarlah jawaban dari atas, "Baik, saya turun." Benar saja, sosok itulah Brigjen Suparjo yang selama 1,5 tahun mereka kejar siang dan malam. Suparjo diadili di Mahkamah Militer Luar Biasa atau Mahmiluk. Hukuman yang menantinya sudah jelas, yaitu hukuman mati. Suparjo ditahan di rumah tahanan militer Cimahi. Banyak tahanan lain yang terkesan dengan sikap Suparjo selama di tahanan. Sebagai jenderal, dia tidak mau diistimewakan.
Kalau dikirimi makanan selalu dibagi rata untuk tahanan lain. Saat keluarganya datang menjenguk untuk terakhir kali, Suparjo memberikan sepasang sepatu. Bapak tidak bisa memberi apa-apa, cuma sepasang sepatu sebagai kenang-kenangan, kata Suparjo. Dia juga sukarela menggosok seluruh toilet dan kamar mandi. Keinginannya untuk mati dengan seragam kebesaran militer Jenderal Bintang 1 ditolak. Dia akhirnya memilih pakaian serba putih untuk menghadapi regu tembak. Pada tanggal 18 Maret tahun 1967, seluruh tahanan dipaksa masuk ke dalam sel lebih cepat. Mereka tahu itu saatnya Suparjo dijemput tim eksekusi. Dalam acara makan malam bersama, dia berkata, "Kalau saya malam nanti menemui ajal saya, ajal saudara-saudara tak diketahui kapan. Itu perbedaan saya dengan kalian." Tidak lupa dia juga menyanyikan lagu Indonesia Raya, seperti halnya Amir Syarifuddin menjelang dieksekusi pada tahun 1948. Bedanya dengan Amir Syarifuddin adalah beberapa jam menjelang eksekusi mati, dari dalam selnya Suparjo sempat mengumandangkan azan. Nasib jenderal muda ini berakhir tragis karena termakan hasutan Biro Khusus PKI. Nasi sudah menjadi bubur, dan kisah ini menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi kita, bahwa kita jangan sampai terhasut oleh bujuk rayu komunis yang menyesatkan tersebut.